Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam mimbar gemar GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Pada hari ini Rabu 14 April 2021, saya mendapat berkat yang luar biasa dari Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-19 sampai ke-20. Amsal 24 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang jahat didefinisikan sebagai penipu. Itu ada dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-8. Mari kita sama-sama melihat dari Amsal 24 ayat yang ke-8. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Bapak Ibu Saudara, seorang penipu selalu saja merencanakan kejahatan untuk menjerumuskan atau menjebak orang lain. Seorang penipu pada dasarnya dia tidak takut akan Tuhan dan tidak mempunyai belas kasihan kepada sesamanya. Dan dia rela melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Mereka bisa saja bertambah kaya, mereka bisa saja sangat jaya dan juga makmur. Mereka bisa saja ternama di mata masyarakat karena hasil dari kejahatannya. Mungkin mereka bisa kebal hukum, tetapi firman Tuhan menegaskan dalam ayat yang ke-20a, tidak ada masa depan bagi penjahat. Mungkin mereka seakan-akan bersinar pada saat-saat ini. Mereka mungkin saja ternama. Dan mungkin mereka terkenal di mana-mana. Tetapi ayat yang ke-20b berkata, pelita orang fasik akan padam. Itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan menegaskan bahwa orang jahat tidak mempunyai masa depan dan pelita mereka akan padam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pelita melambangkan lampu di bait Allah yang terus menyala. Pelita melambangkan kehadiran Allah. Apa artinya kesuksesan dalam kehidupan kita? Apa artinya kekayaan yang melimpah dalam kehidupan kita kalau tanpa kehadiran Allah? Tidak mungkin seseorang akan merasakan damai sejahtera. Orang tidak bisa menikmati kekayaannya kalau bukan karena kehadiran Allah dan anugerah Allah dalam kehidupan mereka. Tetapi sebaliknya, orang benar akan bersinar terang. Kita akan sama-sama melihat dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-18. Amsal pasal 4 ayat yang ke-18, mari kita akan melihatnya bersama-sama. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan orang benar. Sesuai dengan janjinya, Tuhan akan selalu memegang kendali atas kehidupan setiap orang benar. Tuhan akan menyatakan keadilannya pada waktunya. Mungkin saat-saat ini kita difitnah
ada orang-orang jahat yang memfitnah kita. Tetapi firman Tuhan dengan jelas pada pembacaan kita ayat yang ke-19a, jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Kita serahkan kepada tangan Tuhan, kita doakan, dan kita tunggu waktu Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan keadilan bagi kita. Kita tidak perlu mendatangi orang yang memfitnah kita. Kita tidak perlu memaki orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Tetapi biarlah kita membawa mereka ke dalam doa. Dan tunggu waktunya. Tuhan akan menyatakan keadilannya. Kebenaran itu akan tetap muncul sebagai kebenaran. Dan sambil kita menunggu waktu Tuhan, biarlah kita tetap menaruh iman pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kita tetap hidup sesuai dengan rencana dan ketetapan Tuhan. Karena Tuhan rindu setiap kita anak-anaknya, umat pilihannya, memiliki cara hidup yang berbeda dengan dunia ini. Cara hidup yang berkenan kepada Allah. Firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. Di sini dikatakan, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati akan menuju hidup, tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Biarlah Amsal 11 ayat yang ke-19 ini menjadi pegangan kita untuk mengawali kehidupan kita yang baru, untuk memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakannya sekali lagi untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amsal 11 ayat yang ke-19. Siapa berpegang kepada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita yang mungkin saat ini kita sedang mengalami tekanan karena ada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, karena fitnah yang ditujukan kepada kita. Biarlah kita tetap kuat, kita tetap berharap kepada Tuhan, dan kita akan tetap menunggu keadilan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tetap beriman kepada Tuhan, tetap hidup sesuai dengan rencana Tuhan, dan Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami tetap hidup benar. Kami rindu setiap hari kami tetap hidup sesuai dengan rencana dan ketetapan-ketetapan yang Tuhan telah taruh di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau hidup sesuai dengan cara orang dunia hidup, tetapi kami mau menjadi saksi Tuhan dimanapun kami ada, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami melakukan aktivitas kami. Kami mau hidup benar supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan berperkara dalam kehidupan kami. Tuhan akan membela setiap kami anak-anak Tuhan yang hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami tetap rindu tuntunan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, selamat beraktivitas dan terus menjadi saksinya
agar nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Salam bergemar.